wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya M. Satri Ayuba, Ahmad Rekran Ali, saya Ahmad Budin. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan teori tentang media broadcast atau penyiaran. Definisi penyiaran dan sejarah penyiaran. Penyiaran lahir berkat perkembangan teknologi elektronik yang diaplikasikan ke dalam bentuk teknologi komunikasi dan informasi. Selanjutnya dibuatlah bentuk mekanisme komunikasi yang terjalin antara manusia yang terhubung melalui suatu pancaran gelombang elektromagnetik oleh transmisi pemancar. Proses komunikasi tersebut terjadi seperti halnya hubungan telepon dua titik yang sedang berbicara. Berbeda dengan penyiaran, yaitu proses komunikasi dari suatu titik ke audien atau ke masyarakat melalui proses pemancaran gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi. Proses ini dapat berupa seperti radio dan televisi. Adapun definisi penyiaran menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut J.B. Wahyudi tahun 1996. Menurut dia, semua kegiatan yang memungkinkan adanya siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal, perangkat keras dan lunak yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi baik di darat maupun di antariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau jenis gelombang yang lebih tinggi untuk dipancar luaskan dan dapat diterima oleh halayak melalui pesawat penerima radio atau televisi dengan tanpa alat bantu. Sejarah dimulainya penemuan teknologi penyiaran diawali dengan percobaan radio yang diawali telegraf dan Morse dahulu oleh para ahli di Eropa dan di Amerika. Sedangkan sebagai industri penyiaran, berbagai macam kejadian semuanya terjadi di Amerika Serikat. Kemudian ada Heinrich Hertz pada tahun 1887. Seorang ahli fisika Jerman berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Kemudian sejarah berdirinya stasiun radio pada tahun 1920 dengan seorang ahli teknik Frank Conrad di Pittsburgh, USA, yang menyalurkan hobinya membangun pemancar radio stasiun radio di garasinya. Di dalam teknik penyiaran terdapat 4 jenis penyiaran yang dibagi sesuai kategori media dan perantaranya. Berikut ini adalah 4 jenis penyiaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, penyiaran analog dan digital. Penyiaran jenis adalah penyiaran yang ada pada televisi. Pertama, televisi digital. Televisi digital merupakan jenis televisi yang merupakan sistem digital dan kompresi dalam menyiarkan sinyal, gambar, suara, dan juga data pesawat televisi. Televisi analog. Televisi merupakan jenis penyiaran pada televisi yang merupakan gelombang radio yang berbentuk tube atau tabung CRT yang sinyalnya nanti akan dipancarkan. Yang kedua, penyiaran network. Untuk jenis teknik penyiaran ini merupakan jenis penyiaran yang menggunakan media atau perantara internet. Salah satunya adalah radio. Yang ketiga, penyiaran komersial dan penyiaran komunitas. Penyiaran yang bersifat komersial ini hanya mengandalkan kehidupan dan pendapat dari pemasukan iklan, dan penyiaran yang bersifat komersial ini pada umumnya merupakan penyiaran dari pihak swasta, bukan negeri. Sedangkan penyiaran komunitas ini pada umumnya di bawah suatu lembaga pemerintahan. Itu sebabnya banyak yang menyebutnya sebagai lembaga penyiaran komunitas. Yang keempat, penyiaran nasional, government operator. Penyiaran nasional sebenarnya hampir serupa dengan penyiaran komunitas, hanya saja komunitas di bawah naungan lembaga, sedangkan penyiaran nasional di bawah naungan pemerintah. Adapun tujuan dari kegiatan penyiaran nasional antara lain memperkuat integrasi nasional, mampu mengembangkan pendapat publik, mampu memenuhi setiap hak masyarakat, mampu mengkokohkan nilai-nilai dasar demokrasi, mampu mempertahankan keadilan dan kebenaran. Sejarah perkembangan radio dan televisi di Indonesia berbeda dengan di Eropa dengan di Amerika Serikat yang berawal dengan perusahaan swasta.
Runtuhnya monopoli televisi oleh pemerintah seperti di Indonesia pada tahun 1980, seperti juga yang terjadi di Malaysia dan kemudian Singapura. Pada November 1988, RCTI sebagai televisi swasta pertama di Indonesia mulai siaran percobaan TV bayar menggunakan decoder di Jakarta. Pada tahun 1990, RCTI telah melakukan siaran tanpa decoder dengan jam siaran terbatas. Hingga pada waktunya dibuatlah UU nomor 32 tahun 2002 yang isinya berupa aturan tentang penyiaran, misal larangan yang diisinya bersifat fitnah, kekerasan, dan lain-lain yang sifatnya merendahkan ataupun melecehkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan tentang penjelasan media broadcast. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.